Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, teori pengganti atau substitusi menjadi renungan kita. Ayat yang menjadi dasar adalah Injil Yohanes. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Saudaraku, peristiwa ini terjadi pada waktu Perang Dunia II. Pada waktu itu, Eropa termasuk negara Polandia dijajah oleh Nazi Jerman. Situasi pada waktu itu sangat menakutkan. Siapa saja yang berani menegur, apalagi mengkritik tentara Jerman akan ditangkap dan dimasukkan di dalam kamp konsentrasi. Nah, di Polandia ada seorang pastor namanya Maksymilian Kolbe, memprotes tindakan sewenang-wenang yang terjadi pada saat itu. Maka tidak aja lagi kalau kemudian pastor Kolbe ini ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Saudara, ceritanya berlanjut. Suatu hari di kamp penjara diperintahkan untuk berbaris. Apa yang terjadi tidak ada yang tahu, tetapi ada berita bahwa seorang perwira tinggi Jerman terbunuh. Nah, sebagai pengganti, sebagai balasannya, maka akan dipilih secara acak 10% dari tahanan yang ada di sana untuk dihukum mati. Caranya dengan cara diundi. Siapa yang mendapat undian dan namanya ada di sana akan dibunuh di antara tawanan-tawanan itu. Undian pun dijatuhkan. Jatuh pada seorang bapak. Bapak ini masih mempunyai istri dengan anak-anak kecil yang membutuhkan kehadirannya pada waktu itu. Anak-anak kecil yang membutuhkan kehadiran seorang bapak. Karena cintanya, karena kasihan kepada bapak yang masih mempunyai anak kecil, maka pastor Kolbe ini meminta kepada komandan agar bapak itu jangan dibunuh. Lalu sebagai penggantinya, dia bersedia menggantikan bapak itu. Saudara, sungguh pastor Kolbe itu dibunuh bersama dengan 10% tahanan yang terkena undian itu, dieksekusi mati saat itu. Bapak ini dibebaskan. Bapak ini tidak jadi dieksekusi. Bapak ini masih mempunyai kesempatan untuk hidup, untuk bertemu dengan anak-anak yang masih membutuhkan dirinya. Saudara, cerita tentang pastor Kolbe. Begitulah juga dengan Kristus, bukan? Dengan kasih yang agung di Golgota, dia berdiri di sana. Dengan kasihnya menggantikan kita, menggantikan saudara, menggantikan saya yang seharusnya kita ada di sana. Yesus diganjar karena dosa-dosa kita. Maka itu yang kemudian di teologi yang dikenal dengan doktrin substitusi. Doktrin pengganti yang diungkapkan oleh
Anselmus, Bapak Gereja, dan itulah ajarannya. Kasih Allah, maka kasih itu memberikan diri. Kasih Allah, maka kasih itu mau berkorban. Kasih Allah, maka kasih itu mau menjadi pengganti atau substitusi untuk memberi keselamatan kepada kita. Kita yang seharusnya mati karena dosa, diselamatkan karena Kristus yang mau menggantikan kita. Dia mati di kayu salib menebus dosa kita. Dan kita boleh menikmati anugerah kasih-Nya. Maka kita harus bersyukur kepadanya. Tuhan memberkati kita.